Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel kami. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel Ar-Rahman dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Kita hari ini ngebahas tentang alam ya, alam semesta sesi jagat raya ini. Tapi sebelum jauh kita bahas alam semesta, kita akan bahas dulu beberapa alam-alam lainnya ya. Karena poinnya itu alam semesta itu sangat luas ya, dari yang ada di dalam bumi kita sendiri sampai ke yang di luar bumi. Kita perkecil dulu bahasannya. Di dalam alam itu ada alam langit, ya ada alam sekitar kita, juga ada alam bumi. Lalu kita perkecil lagi bahasannya. Nah, kita belum bisa masuk ke materi alam langit ataupun alam sekitar ataupun alam bumi. Kita perkecil lagi kepada alam sehari-hari kita. Seperti alam pagi hari, alam sore hari, alam siang hari, juga alam malam hari. Gitu kan. Nah, sebelum kita bahas satu persatu permasalahannya, saya akan cerita sedikit. Manusia dalam mencari jati dirinya, dia menggali beberapa tingkatan cara dia mencari pengetahuan tentang dirinya sendiri. Dia mencari dengan melalui dengan hukum ilmu agama seperti adanya tirakat, adanya hawat, adanya prihatin, adanya tafakur, ataupun ada juga yang sengaja misalnya mencari dengan jalan misalnya bersemedi, atau itu untuk mencari. Nah, yang kita sekarang bahas adalah supaya sebelum jauh kita ke materi pencarian lebih jauh tentang jati diri, gitu, kita hanya cukup mengenal dalam artian mengenal tentang bagaimana caranya kita menemukan jati diri kita. Itu hanya mengenal. Kalau kenyataannya kan saya sudah terangkan bagaimana kita secara singkat untuk mengenal jati diri kita. Ini hanya untuk mengenal aja, untuk mengenal tahapan-tahapannya. Nah, yang pertama sekarang kita bahas adalah alam sehari-hari, alam pagi, alam siang, alam sore, sama alam malam. Nah, bagaimana caranya kita mengenal alam pagi? Gitu kan? Bagaimana caranya kita mengenal alam siang, atau alam sore, atau alam malam? Ya. Mau nggak mau kita harus mengenal dunia rasa. Gitu. Kita harus tahu rasa, gelombang rasa, rasa diri dan diri pribadi kita. Mau nggak mau. Karena kalau kita tidak mengenal rasa, dunia rasa, kita tidak bisa mengerti bahwa oh ini pagi, seperti ini. Oh ini siang, seperti ini. Ataupun oh ini sore, seperti ini. Ataupun oh malam, seperti ini. Nah, sekarang yang saya akan bahas adalah bagaimana caranya kita mengenal supaya kita lebih dekat dengan alam pagi, ataupun dengan alam siang, ataupun dengan alam sore, ataupun dengan alam malam. Itu yang kita akan bahas. Dan tujuan akhirnya yang jelas pasti ya, udah pasti mencari jati diri gitu. Nah, ini hanya kita supaya tahu proses pencarian itu. Itu aja. Nah, ada pertanyaan tadi? Jadi dalam keseharian itu masalah di hari atau waktu itu terbagi menjadi 4 bagian ya. Betul. Ya betul. Ada 4, jadi pagi, siang, sore, malam. Nah, sekarang kita misalnya mengenal alam pagi. Nih, gimana caranya nih kita? Supaya gelombang rasa diri kita, diri pribadi kita, tahu itu pagi. Tanpa perlu kita bertanya itu pagi. Nah, mau nggak mau kan supaya kita tahu itu. Nah, sekarang dari jam 5 sampai jam 7 pagi. Dan di jam 5 sampai jam 7 pagi. Usahakan kita untuk keluar dari rumah. Gitu. Usaha keluar dari rumah, lalu kita lihat sekitar kita, kalau perlu bisa memegang benda, ya pegang benda, kalau bisa memegang pohon, ya bisa pohon, gitu. Kalau bisa memandang langit, ya bisa memandang langit. Diusahakan di luar rumah, antara jam 5 pagi sampai jam 7 pagi, gitu. Berikutnya juga dengan alam siang, kita harus usahakan jam 11 sampai jam 1 kita keluar
dari atap yang menutup di kepala kita. Kita keluar ke alam bebas. Misalnya kita keluar ke depan atau kemana, yang jelas kita bebas melihat pohon, melihat binatang, melihat tumbuh batu-batuan, semuanya kita lihat. Dan itu pun sama terjadi seperti di sore, sama pula terjadi di malam. Kalau sore di antara jam 4 sampai jam 6 gitu. Kalau dari malam di antara jam 11 malam sampai jam 1. Dan itu harus diusahakan minimal 7 hari. 7 hari seperti itu. Nah, kalau kita sudah terbiasa di situ, kita akan dengan sendirinya rasa kita, gelombang rasa kita, rasa diri kita, diri pribadi kita terbangkit untuk bangkit aktif. Ada yang mau ditanyakan? Yang diutamakan di sini dari pengenalan hari itu sendiri berkaitan dengan rasa. Betul dengan rasa. Dengan rasa. Ya, jadi kalau kita ingin mengenal alam, mau nggak mau kita harus bangkitkan rasa kita. Mau nggak mau, gitu. So kalau kita tidak bisa bangkitkan rasa kita tidak bisa mengenal dengan alam. Nah, sebelum jauh kita bicara tentang alam langit, alam bumi maupun alam sekitar ataupun alam semesta. Kita alam yang sekitar kita dulu aja, yang setiap hari kita jalani. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Jadi maksudnya kalau kita keluar jam 11 untuk mengenal alam, maksud dan tujuannya itu kita untuk pendekatan apa gimana tuh Pak? Oh iya. Begini, misalnya kita keluar jam 11 siang atau jam 11 malam? 11 siang. 11 siang. Kita keluar jam 11 siang. Misalnya kita kerja. Iya. Kalau kita bisa kita istirahat atau keluar sebentar, kita lihat di situ. Jangan ketutup sama gedung. Kita lihat langit, kita lihat pohon, kita lihat batu atau benda-benda. Kita lihat aja. Rasakan semua, kita lihat dan pikiran kita tidak berpikir macam-macam. Nanti otomatis secara teratur gitu. Kalau kita melakukan itu rasa kita akan bergerak. Oh, itu ini langit seperti ini. Oh, siang itu panas. Oh, ini tuh begini. Oh, itu begini. Itu muncul dalam diri kita. Terasa segar ataupun terasa misalnya panas, ataupun terasa misalnya debu atau apa. Itu muncul pada diri kita. Pemikiran oh di sini kotor, oh di sini panas, oh di sini dingin. Itu muncul. Gitu, dalam pemikiran seperti itu. Nah, kalau bisa itu dilakukannya selama 7 hari. Selama 7 hari. 7 hari dan berturut-turut. Gitu. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis begitu terus sampai kembali ke Minggu. Itu tempatnya berbeda-beda nggak jadi masalah Pak? Nggak jadi masalah karena kan yang dilihat kan di situ siang jam 11 Iya. sampai jam 1. Iya. Sore jam 4 sampai jam 6. Jam 4 sampai jam 6 betul. Kalau malam jam 11 sampai jam 1. Kalau pagi itu jam 4 sampai jam 5 ya. Pagi jam 5 sampai jam 7. Oh, iya. Ya. Seperti itu. Ada lagi untuk pelatihan ini kan ini dengan kondisi normal ya, apa tidak musim hujan lah. Nah, seandainya itu terjadi pada saat musim hujan. Iya betul. Kalau misalnya kita musim hujan, misalnya nih pas kita keluar siang hujan, terserah, dipersilakan untuk saya berteduh. Tapi yang jelas diusahakan keluar lihat lingkungan. Nanti akan terasa itu apa semilir angin, dinginnya hujan ataupun rintiknya air hujan itu akan terasa sama kita. Akan terasa. Misalnya seperti ada hujan jatuh bunyi kecoran airnya, kita akan terasa. Gitu. Tapi kita nggak perlu cari. Kita cuma hanya keluar dan liatin aja. Biarkan natural. Tapi rutin dilakukan selama 4 kali dalam 1 hari. Gitu. Kalau masalah pakaian, masalah segala macam itu bebas. Ya, tidak harus gitu. Tapi kalau sebenarnya yang bagusnya itu tidak ada alat buat peneduh. Gitu. Jadi tidak menutup langit. Kalau yang bagusnya. Jadi pas keluar itu di atas kita itu tidak tertutup. Misalnya entah malamnya, entah paginya, entah siangnya, entah sorenya itu nggak tertutup. Gitu. Dan kita bebaskan
bebaskan diri kita. Ya, itu akan memunculkan rasa kita, gelombang rasa kita, rasa diri kita, diri pribadi kita akan muncul di situ. Di situ. Nah, setelah muncul, tinggal nanti pengolahannya lebih jauh. Begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Berarti yang utama untuk pelatihan ini adalah mencoba mengenal rasa yang terjadi pada saat-saat yang Betul, ya. Jadi rasa yang dicoba untuk diaktifkan oleh kita, disatukan dengan alam sekitar kita, supaya dia mengerti bahwa raga kita ada hubungan dekat dengan alam. Jadi kalau dengan dia muncul rasa itu, dialah penyambung diri kita dengan alam. Itu tujuannya ke situ. Si raga kita itu mengerti tentang posisi alam. Gitu. Jadi dia tidak ragu dan dia tidak mencari ini rasa jam berapa ataupun sore ataupun dia tidak mencari lagi, tapi dia mengambil keputusan ini pagi, ini malam, ini sore. Dia ambil keputusan tanpa kita memikirkan bahwa ini siang ataupun sorenya. Itu maksudnya, tujuannya seperti itu. Si rasanya aktif, si gelombang rasanya aktif, rasa dirinya juga aktif, diri pribadinya pun aktif. Gitu. Nah, itu disebut dengan belajar untuk menyatukan diri kita dengan alam. Itu namanya. Supaya kita mau mengenal alam lebih jauh. Itu kan kalau kita bicara dengan alam semesta terlalu jauh. Bicara dengan alam langit juga terlalu jauh. Tapi yang dasar dulu. Dasar dulu kita kenali, kita pelajari sehingga kita mengerti. Nah, baru setelah itu silakan kita naik lagi ke tingkatan pelajaran yang berikutnya. Itulah dasar bagaimana caranya kita mengenal alam. Jadi jangan langsung berteori terlalu jauh tanpa kita dasarnya. Nah, dengan dasar seperti itu kita kenali satu sampai 7 hari, ketemu, baru naikin. Bagaimana caranya mengenal alam langit? Bagaimana caranya mengenal alam sekitar? Bagaimana caranya mengenal alam bumi? Nah, sebelum jauh ke sana, mendingan di situ dulu sampai kita mengenalnya. Gitu. Jadi tujuannya adalah rasa yang ada pada diri kita, rasa diri, rasa kita, gelombang rasa kita, diri pribadi kita, tahu persis siapa kita dan alam sekitar kita. Gitu aja. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Thanks for watching.